Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM menyalakan energi maju. Selamat sore kawan perkasa, masyarakat Tulungagung dan Kediri Raya, seluruh santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kanti Tulungagung. Syukur alhamdulillah sore hari ini di hari ke-11 Ramadan 1446 Hijriah kita dapat berkumpul dalam program Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kanti Boyolangu Tulungagung. Seperti biasa kaum perkasa, sore hari ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari bersama dengan Ustadz Qayyum Nafal. Dan untuk edisi hari ini kita akan mengkaji pembahasan seputar bersyukur menjadi sebab ditambahnya nikmat. Marilah kita sama-sama simak Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini bersama dengan Ustadz Qayyum Nafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua pendengar radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, terkhusus kepada semua santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita juga senantiasa mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk mendalami ilmunya Allah, yang mana kita akan membahas tentang kalam-kalam hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha fi iqaliha. Jadi man lam yashkurin ni'am, siapa saja yang tidak mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, faqad ta'arrada li zawaliha, maka sungguh dia akan kehilangan nikmat tersebut. Waman syakaroha, dan siapa saja yang mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, faqad qayyadaha biiqaliha, maka sungguh orang tersebut telah mengikat nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirinya dengan tali atau dengan ikatan yang kuat. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini menjadi sebab
nikmat-nikmat yang ada pada diri kita ini menjadi langgeng, menjadi kekal, bahkan akan semakin bertambah. Kebalikannya, orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka sama saja kita itu membiarkan nikmat tersebut akan hilang. Maka terhadap nikmat ini kuncinya adalah kita senantiasa mensyukuri daripada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ini kuncinya, malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, maka faqad ta'arrada li zawaliha, sungguh dia akan kehilangan nikmat tersebut. Waman syakaroha, dan orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, faqad qayyadaha biiqaliha, maka sungguh dia itu telah mengikat nikmat tersebut dengan tali atau dengan ikatan yang kuat. Dari sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau menjelaskan nikmat pada seseorang ini ada kalanya akan tetap dan bertambah, dan ada kalanya akan hilang. Nah, supaya nikmat yang kita terima ini menjadi nikmat yang tetap, bisa kita nikmati seterusnya dan bertambah, semakin ditambah oleh Allah, maka caranya harus bersyukur. Kalau kita tidak menginginkan nikmat yang ada pada diri kita, cukup kita mengkufuri, tidak mensyukuri daripada nikmat tersebut. Nah, sekarang yang dinamakan syukur itu apa? Dikatakan dari Syekh Ibnul Qayyim, beliau mengatakan yang dinamakan syukur itu adalah as-sana'u 'alan ni'am wa mahabbatuhu wal amalu bi ta'atihi. Yang dinamakan dengan bersyukur itu adalah as-sana'u 'alan ni'am, memuji atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, wa mahabbatuhu, dan mencintai nikmat tersebut. Jadi yang dinamakan syukur apa? Kita itu memuji atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, wa mahabbatuhu, dan kita mencintai nikmat-nikmat tersebut, wal amalu bi ta'atihi, dan yang berikutnya kita memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan. Ini yang dinamakan apa? Syukur. Atau secara bahasa syukur itu berarti berterima kasih atau memuji kepada Allah. Jadi contohnya seperti ini, gambaran seperti ini. Nikmat setiap hamba Allah itu pasti akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ada orang saat ini keadaannya sehat, dia bisa melaksanakan ibadah puasa. Berarti nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut apa? Berupa
kesehatan. Lah, terhadap nikmat kesehatan ini kita harus bersyukur, kita harus mensyukurinya. Nah, mensyukurinya bagaimana? Mensyukurinya, yang namanya bersyukur tadi adalah as-sana'u 'alan ni'am. Kita memuji kepada Allah bahwasanya dalam hal nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita tahu bahwasanya nikmat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita harus memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sebuah kenikmatan. Kadang orang itu dia itu beranggapan bahwasanya yang dinamakan nikmat itu apa? Seperti harta benda yang banyak. Dia tidak sadar kesehatan ini adalah sebuah nikmat. Nah, nikmat berupa kesehatan ini harus kita syukuri. Dengan cara apa? Kita memuji kepada Allah. Kita senantiasa memuji kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesehatan oleh Allah. Terus yang berikutnya, wa mahabbatuhu, kita mencintai apa? Sehat, badan kita sehat. Jangan sampai badan sehat ini kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, badan sehat digunakan untuk membuli temannya. Nah, jangan sampai. Untuk mendolimi orang lain, jangan sampai. Untuk menganiaya orang lain, ini juga jangan sampai. Kenapa? Kalau kita gunakan seperti itu, berarti kita tidak termasuk orang yang mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah, jelas berarti kalau lawannya syukur itu adalah kufur. Dalam hal ini lawannya syukur adalah kufur. Kalau orang tidak mensyukuri nikmat Allah, berarti dia mengkufuri nikmat Allah. Bahkan di sini dikatakan anna syukran ni'am mujibun li baqaiha wa ziyadah minha. Orang yang mensyukuri nikmatnya Allah, orang yang mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, maka ini menjadikan sebab li baqaiha, tetapnya nikmat tersebut. Berarti kalau saat ini kita sehat, badan kita gunakan untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yang mana pada saat ini kita melaksanakan ibadah apa? Ibadah puasa. Maka saat ini juga berarti kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Yang berikutnya waziyada, bukan hanya kesehatan saja yang ada pada diri kita, yang akan tetap ada pada diri kita, tapi masih ada tambahan-tambahan lain. Yaitu apa? Semakin hari semakin sehat, diberi oleh Allah kemudahan untuk melaksanakan aktivitas, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila kalian semua mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi kalau kita kok mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, la azidannakum, maka sungguh akan aku tambah nikmat tersebut untuk kalian semua. Kalau saat ini kita beribadah puasa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan niat kita ikhlas karena mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah di hari berikutnya kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali kita berpuasa di siang hari perut terasa lapar, ya apa tidak? Sudah berjalan kedua akhirnya menjadi biasa, tidak begitu terasa lapar. Hari berikutnya lagi sampai saat ini alhamdulillah di siang hari baik keadaan berpuasa maupun tidak, ini kita sama-sama dalam keadaan yang kuat. Setiap hari di luar bulan Ramadan, di saat kita tidak berpuasa, kita aktivitas penuh. Di bulan puasa kita juga malah lebih penuh lagi, ya apa tidak? Karena ada tambahan sholat tarawih, sholat witir dan lain sebagainya, ada lagi tadarus Al-Quran. Tapi bagaimana dengan badan kita? Semakin sehat, semakin semangat. Maka dikatakan sumu tasihhu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Itu nanti kalau dibahas dari sisi kesehatan luar biasa keutamaan daripada berpuasa. Maka dalam melaksanakan perintah Allah ini, kita berpuasa ini sebagai bentuk atas syukur kita, yaitu apa? Kita diberi badan sehat, kita diberi akal sehat. Coba ketika kita diberi akal tidak sehat, apa yang dipikirkan? Orang yang memiliki akal sehat dan orang yang tidak memiliki akal sehat, ini perbedaannya sangat jauh. Bahkan orang yang tidak memiliki akal sehat dibandingkan dengan hewan, kita katakanlah kambing yang tidak memiliki akal sehat, sama-sama gilanya. Ketika mau diberikan kepada orang lain, maka orang akan memilih yang mana? Orang gila atau kambing gila? Andaikan kamulah, saya ditawari oleh orang, ini ada orang gila sama ada kambing gila. Ketika kita ditawari, kita akan memilih yang mana? Otomatis memilih yang kambing gila. Kenapa? Karena orang gila ini apa yang dimanfaatkan? Tidak ada. Tapi kalau kambing masih bisa disembelih, ya apa tidak? Ya. Makanya penting sekali supaya akal kita ini tetap supaya tetap diberi akal yang sehat, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebalikannya, wa kufronaha wa adama syukriha mujibun lizawaliha. Sedangkan orang yang tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah, alias dia itu mengkufuri nikmat-nikmat Allah, ini akan menjadikan sebab orang ini akan kehilangan nikmat tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Andai kata kalian, dan sungguh andai kan kalian itu mengkufuri atas nikmat-nikmatku, nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, wala in kafartum inna adabi lasyadid, sungguh siksa Allah sangatlah pedih. Nah, ini loh dua hal yang saling bertolak belakang. Kalau mensyukuri, maka akan mendapat tetapnya nikmat itu beserta akan ditambah oleh Allah. Kalau mengkufuri, maka orang ini sama saja menginginkan nikmat itu hilang pada
dirinya, dan sama saja dia itu ingin mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diingatkan lagi tadi oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, man lam yaskurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka dia akan kehilangan nikmat tersebut. Waman syakaroha faqad qayyadaha biiqaliha. Dan orang yang mensyukuri nikmat tersebut, maka sama saja dia itu mengikat nikmat tersebut itu supaya tidak hilang dengan ikatan yang kuat. Berarti dalam hal ini, kalau boleh kita gambarkan, nikmat itu kita gambarkan seperti kambing lah, tidak usah jauh-jauh. Orang diberi kambing, supaya kambing itu tidak hilang, tetap berada di kendali orang tersebut, yang harus dilakukan apa? Ya harus ditali kan? Supaya apa? Kambingnya tidak lari kemana-mana. Tapi kalau kita biarkan kambing itu tidak kita masukkan ke dalam kandang, maka kambing itu akan kemana larinya? Ya tidak tahu akan kemana-mana. Maka ini menjadi penting bagi kita. Untuk apa? Ini kalau kita pakai guyonan, jikalau engkau telah menemukan nikmat duniamu, menemukan seorang wanita yang sangat jelita, maka segeralah ikat dengan apa? Dengan lamaran. Jangan hanya kau beri janji-janji palsu, maka janji dan bunga mawarmu itu akan kalah dengan cincin yang diletakkan di jari manisnya. Ikat dia supaya apa? Tidak hilang. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Kalau sudah seperti itu, dalam Islam tidak boleh ada yang mendekat. Kenapa? Itu sudah ada yang punya. Karena sudah khitbah, sudah dilamar, maka tinggal nunggu hari yang berikutnya, apa? Hari pernikahan. Tapi kalau hanya engkau beri bunga mawar saja, maka tikus-tikus, buaya-buaya yang berada di sana masih berkeliaran untuk mengincarnya, ya apa tidak? Maka ikatlah nikmat tersebut. Tapi ya kita harus tahu waktunya. Tahu saja dulu itu, kita itu harus tahu ya, dunia itu pasti akan ada masanya. Kalau sekarang sampean melihat ada wanita cantik, ketahuilah yang akan datang itu pasti akan ada yang lebih cantik lagi. Maka yang terpenting apa? Kita mencari ilmu. Maka ketika sudah cari ilmu, sudah dapat ilmu, nanti pengen yang mana, insya Allah itu beres. Kenapa? Karena punya ilmu. Apa? Andaikan ada dua orang yang datang ke rumahnya, yang satu dia orang tidak berilmu, yang satu dia terkenal dengan kealimannya. Kalau memang dia dari keluarga yang baik, orang yang baik-baik, maka akan diberikan kepada siapa? Yang berilmu. Kita sudah menang satu langkah, ya apa tidak? Maka jangan takut. Yang memang yang dicari seperti apa, maka tidak ada kenikmatan yang tetap pada diri kita kalau tidak kita ikat. Bahkan justru itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan annal ma'asi kullaha, annal ma'asiya kullaha min nau'il kufri al asghar fa innaha diddus syukri alladhi huwa al amalu bit ta'ah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sampun berfirman bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna adabi lasyadid. Apabila kalian semua itu bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka akan ditambah. Wala in kafartum, tapi namun apabila kalian itu mengkufurinya, inna adabi lasyadid. Di sini dijelaskan annal ma'asiya kullaha min nau'il kufri al asghar. Yang dimaksud untuk orang ini bersyukur itu apa, dan yang dimaksud orang kufur itu apa? Yang mana kufur ini bukan kebalikan daripada iman ya. Kan ada kufur kebalikan dari iman, ada kufur kebalikan dari bersyukur. Kalau kufur kebalikan daripada bersyukur, annal ma'asiya kullaha min nau'il kufri al asghar. Jadi sesungguhnya semua bentuk kemaksiatan, semua bentuk kemaksiatan itu termasuk dalam kufur yang kecil. Semua bentuk kemaksiatan itu termasuk bagian daripada kufur yang kecil. Kenapa? Fa innaha ziddus syukri. Kalau dari sini berarti bisa kita pahami, ketika kita punya tangan, tangan ini kita gunakan untuk mencuri, berarti mencuri ini, mencuri yang digunakan, yang dilakukan oleh tangan ini berarti termasuk kita mensyukuri nikmat apa mengkufuri nikmat? Mengkufuri nikmat. Ketika kita punya lidah atau lisan, kita gunakan untuk ghibah, untuk ngerasani orang lain, maka ini termasuk kita mensyukuri nikmat atau mengkufuri nikmat? Mengkufuri nikmat. Ketika kita punya kaki, kaki ini kita gunakan untuk meninggalkan apa yang telah diperintah oleh Allah, apa? Kita meninggalkan perkara yang wajib, maka kaki ini kita gunakan untuk mensyukuri nikmat atau mengkufuri nikmat? Mengkufuri nikmat. Kenapa? Digunakan untuk melakukan hal yang seharusnya itu dilakukan, kewajiban yang seharusnya itu dilaksanakan, tapi malah justru ditinggalkan. Berarti apa? Dia kan berjalan menuju kemaksiatan. Maka hal ini termasuk kufur nikmat. Kalau kufur nikmat, jelas nikmat itu akan hilang dari orang tersebut. Dilanjutkan fa innaha ziddus syukur. Kufur kecil ini tadi, ini merupakan kebalikan daripada bersyukur. Lah bersyukur itu apa? Alladzi huwa al-amalu bit-ta'ah. Bersyukur itu apa? Kita melaksanakan amal ketaatan. Jadi bentuk syukur kita dengan anggota tubuh kita yaitu apa? Kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dilanjutkan lagi. Berarti dari pengertian tadi yaitu as-sana'u 'alan ni'am wa mahabbatuhu wal amalu bi ta'atihi, yaitu apa? Kita memuji atas nikmat Allah, kita mencintai nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terus kita memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan. Berarti syukur itu ada 3. Syukur itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Wasyukru imma bil qalbi. Yang pertama, syukur itu ada kalanya dengan menggunakan hati, yaitu bersyukur dengan hati. Maksudnya kita bersyukur dengan hati bagaimana? Yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita, yaitu apa?
kita mengetahui bahwasanya semua nikmat yang ada pada diri kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian semua maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita bersyukur, pertama syukur dengan hati. Bagaimana kita bisa bersyukur dengan hati? Hati kita meyakini bahwasanya yang kita miliki ini, nikmat-nikmat yang ada pada diri kita ini, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, andai kata seseorang lahir di dunia dengan keadaan hidung ini bukan menghadap ke bawah, lubang hidung menghadap ke atas. Di saat itu ada hujan turun, bingung apa tidak? Terus bayangkan, andai kata ada orang seperti itu, terus dia lewat di depan para wanita, apa yang akan terjadi? Malu apa tidak? Maka nikmat hidung, penempatan hidung sesuai pada tempatnya saja itu sudah nikmat yang luar biasa, ya apa tidak? Coba bayangkan, manusia itu kan diberi gigi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ndak sakit gigi? Sakit gigi itu sakitnya luar biasa, iya apa tidak? Tapi andai kata kamu ini cerita sama temennya, saya ndak masuk sekolah, saya ndak masuk kerja, kenapa? Sakit gigi. Terus ada orang datang untuk menjenguk, kelihatan bagus apa ndak? Pantas apa ndak? Kan ndak terlihat kan sakitnya, padahal sakitnya luar biasa. Lah itu sakitnya berada di mana? Kalau sakit gigi itu kamu lihat sakitnya ini di mana? Terlihat apa tidak? Padahal gigi terlihat utuh. Maka nikmat kita diberi gigi yang tidak sakit atau kita diberi gigi sehat, ini sudah luar biasa, ya kan? Andai kata datang ke dokter gigi, di saat datang kamu ingin berobat, di situ kan hanya dicek saja, tidak mau berlebihan. Kenapa? Khawatir nanti akan semakin tambah parah. Maka nikmat inilah yang harus kita syukuri. Makanya cara mensyukurinya bagaimana? Kita gunakan makan yang memang itu sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan yang kita makan yang halal semuanya. Jangan sembarangan milik orang lain diambil, ini jangan. Nah, dari nikmat-nikmat yang kita sebutkan tadi, mulai dari nikmat gigi sehat, nikmat tangan sehat, posisi hidung ini sesuai dengan posisinya, menghadap ke bawah, tidak menghadap ke atas. Ini semua itu memang semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang tua kita dulu, saya yakin tidak mungkin orang tua sampean itu menyebutkan satu-satu, ya Allah, mudah-mudahan nanti anak saya lahir dalam keadaan sehat, hidungnya menghadap ke bawah, lubang hidungnya ada 2. Pernah tidak berdoa seperti itu? Kan tidak toh, hanya secara global saja, secara umum saja. Tapi Allah itu Sang Maha Pemberi nikmat. Allah itu tahu yang terbaik untuk hambanya. Maka ini kita harus benar-benar yakin di dalam hati kita bahwasanya semua ini, kenikmatan yang ada pada diri kita ini memang benar-benar murni itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam hati kita senantiasa bersyukur. Jadi kalau kita melihat
keadaan seseorang itu kadang antara orang satu dengan orang lain ini dia berbeda. Ada orang itu hidupnya nyantai, ya sudah, saya ditakdir seperti ini, ya sudah dinikmati seperti ini saja, ya apa tidak? Tapi ada orang itu baru sakit sedikit saja ini sudah banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, cobaan apa lagi yang kau berikan kepadaku? Andai kata dibalas oleh Allah, apalagi nikmat apalagi yang kau dustakan? Ya repot ya, ya udah. Ya kan semuanya diberi oleh Allah gratis, cuma Anda kan sampai lihat orang yang sakit, sesak nafas, dia nafas perlu oksigen tambahan, 1 hari habis berapa? Itu baru nafas saja. Nah, masih lagi kalau dia giginya sakit, masih lagi kalau matanya sakit. Berapa uang yang dibutuhkan untuk berobat? Maka perlu kita ketahui, supaya nikmat yang ada pada diri kita ini tetap dan justru akan ditambah oleh Allah, kita syukuri nikmat ini. Kita syukuri, kita senantiasa mensyukuri nikmat ini. Yaitu yang pertama dengan mensyukuri dengan apa? Dengan hati. Kita meyakini nikmat semua ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita mensyukuri nikmat tersebut ada kalanya wa imma bil lisani, yaitu dengan ucapan lisan. Jadi syukur kepada Allah dengan menggunakan lisan. Bi anta tahaddasa bi nikmatillahi ta'ala, yaitu apa? Kita senantiasa yang kita perlihatkan itu adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saat ini saya sedang mondok di pondok pesantren Al-Fatah. Iya, alhamdulillah badan sehat, alhamdulillah diberi kelancaran dalam belajar, diberi kesehatan, diberi badan yang gemuk. Masih ingat enggak sebelum mondok badannya kelihatan kecil dan kurus? Sekarang ketika pulang dari pondok waktu liburan, baju mulai tidak muat. Gini kok tidak mau bersyukur. Selain itu juga ada ilmu-ilmu yang didapat. Maka dengan lisan kita bersyukur. Nah, dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun. Jadi kita menyebut-nyebut nikmat Allah, kita berbicara tentang nikmat Allah, ini merupakan syukur, yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkuha kufrun, meninggalkannya tadi, meninggalkan membicarakan nikmat yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan kufur. Waman lam yashkuril qalil la yashkurul kasir. Orang yang tidak mau mensyukuri hal-hal yang kecil, diberi dapat rezeki uang sekian tidak mau bersyukur, diberi kelebihan Allah hari ini mampu menghafal berapa ayat, berapa nadom, tidak mau bersyukur, maka terhadap nikmat yang besar pun dia juga tidak akan pernah mampu bersyukur. Man lam yashkurul qalil, man lam yashkur al qalil lam yashkur al kasir. Orang yang dia tidak bisa mensyukuri perkara yang kecil, nikmat yang kecil, maka dia juga tidak bisa mensyukuri nikmat yang besar. Waman lam yashkur annas lam yashkurullah. Dan orang yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia,
maka dia juga tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Wa min syukril lisan aidon syukrul wasaid bistana'i alaihim wa du'ai lahum. Termasuk syukur lisan itu kita mensyukuri atas perantara-perantara Allah. Apa? Kita diberi hadiah oleh orang lain, kita ditolong oleh orang lain, yang harus kita lakukan apa? Kita berterima kasih. Kepada siapa? Kepada orang yang telah menolong kita. Berterima kasih kepada orang yang telah menolong ini bukan berarti kita meninggalkan Allah, bukan. Manusia ini yang menjadi perantara dari Allah. Kalau apa? Kita akan diberi, sebenarnya yang memberi kita, yang menolong kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lewatnya manusia, dilewatkan manusia yang lainnya. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Andai kata ada orang yang berdoa supaya dia itu diberi harta yang banyak, diberi uang yang banyak, oleh Allah dijatuhkan dari langit. Nah, ketika jatuh hendak sampai ke bumi, ternyata uang yang banyak tersebut itu jatuh di atas kepalanya. Apa yang terjadi? Inna lillah. Tidak jadi menerima nikmat, justru malah inna lillah. Yang menikmati uang tadi siapa? Orang lain. Maka seperti ini, santri yang berada di pondok ini, sampai nanti bisa tanya kepada orang tuanya, di saat sampai sungguh-sungguh di pondok, di saat itu sampai butuh uang untuk mungkin membayar seharian, mungkin untuk jajan, ini orang tua ini insya Allah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, nanti coba tanyakan, ketika sampean sudah boyong dari pondok, apakah rizki yang dimiliki orang tua akan seperti itu? Itu sering saya tanyakan kepada orang tua saya sendiri. Jadi ketika saya dan adik saya masih mondok, itu rizki itu luar biasa. Padahal dari hanya seorang petani, dari bertani itu mampu mencukupi kebutuhan anaknya di pondok, baik pondok salaf maupun yang sekolah formalnya, semuanya diberi kecukupan, alhamdulillah. Sekarang saya tanya, kemarin saya pulang sempat tanya, mestinya kalau 1 bulan itu ketika saya masih mondok dan adik saya masih mondok bisa mengirim uang sekian-sekian, mestinya ketika saya sudah boyong, adik saya sudah keluar dari pondok, sudah boyong, maka mestinya setiap bulan kan mampu menyimpan atau menabung sejumlah itu. Tapi prakteknya tidak. Kenapa? Ternyata rizki kita mencari ilmu itu oleh Allah dilewatkan kepada orang tua kita. Maka ketika di pondok sampean pengen apapun itu, berdoalah kepada Allah. Tidak usah banyak meminta kepada orang tua, berdoa sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat akal yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita pulang, kita melihat orang tua kita kok punya uang, insya Allah bentar lagi lebaran, saya yakin pasti hati orang tua itu akan tergerakkan untuk membelikan baju kepada diri kita, meskipun kita tidak minta. Iya apa tidak? Iya. Kenapa? Karena orang tua merasa satu, punya rizki yang cukup untuk membelikan baju anaknya. Nah, itu dilanjutkan nikmat bersyukur yang ketiga, yaitu ada kalanya bersyukur wa imma bil jawarih, bersyukur dengan menggunakan anggota tubuh. Kita bersyukur menggunakan tangan kita. Apa? Tangan ini digunakan untuk menolong orang lain, tangan ini kita gunakan untuk maknani kitab, tangan ini kita gunakan untuk menulis ilmu, tangan ini kita gunakan untuk
hal-hal yang bernilai positif. Nah, contoh daripada, gambaran daripada bersyukur dengan anggota tubuh, bi antusorrifaha fi taatillah. Anggota tubuh kita ini kita gunakan untuk apa? Taat kepada Allah. Wa takuffaha amma la yurdihi. Dan anggota tubuh ini kita cegah dari perkara-perkara yang perkara itu tidak menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kita cegah tangan kita dari melakukan kemaksiatan, kita cegah pikiran kita dari melakukan perkara-perkara yang negatif, dari berpikir hal-hal yang negatif. Ini kita cegah. Ketika sudah seperti ini, insya Allah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya kita mensyukuri atas nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini kepada siapa kita akan bersyukur? Ya apa tidak? Kepada siapa kita akan bersyukur? Kepada siapa kita akan berterima kasih? Yang jelas yang pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, anggota tubuh kita, hati kita, kita senantiasa mengingat atas nikmat-nikmat semuanya ini. Kita senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi pada diri kita, semuanya itu tidak akan pernah lepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan seperti itu kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk tanda orang yang bersyukur itu adalah orang yang senantiasa berpikir atas semua kenikmatan, semua yang dimilikinya itu semuanya positif. Apa? Saat kita diberi ujian oleh Allah berupa sakit, kita tahu bahwasanya orang yang diberi sakit oleh Allah, andai kata orang itu memiliki dosa, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata orang ini tidak memiliki dosa, maka ketahuilah dengan sakit ini Allah akan mengangkat derajatnya. Kadang orang yang senantiasa melakukan perbuatan maksiat itu dia keadaannya semangat dan seterusnya, tapi kadang ketika dia hendak bertobat, sekali bertobat dia itu kadang mudah sakit. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah ingin mempercepat menghilangkan dosa-dosa dari orang tersebut, menghapus dosa-dosa orang tersebut. Maka kalau kita sudah memahami seperti ini, keadaan kita seperti apapun, insya Allah yang akan muncul di hati kita, kita senantiasa bersyukur kepada Allah, kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita juga sama, akan senantiasa melafalkan kalimatut thayyibah, bukan mengumpulkan atau menyebutkan nama-nama hewan yang kurang maka yang muncul alhamdulillah ketika tersandung, inna lillah ketika melihat wanita cantik, subhanallah ketika terkena musibah, apa? Inna lillah ketika melihat bulan bintang yang begitu indahnya, mengatakan subhanallah la ilaha illallah. Ya apa tidak? Ya. Maka yang muncul itu kalimatut thayyibah dari lisan kita. Terus ketika kita
yakin bahwasanya nikmat itu semua dari Allah, kita ingin mensyukurinya. Anggota tubuh kita seperti akal kita memiliki akal, kita gunakan akal ini untuk berpikir yang positif. Akal itu sebenarnya kita itu secara tidak langsung itu sudah tahu gambaran keberhasilan kita nanti seperti apa. Contohnya seperti ini, orang itu dengan hukum sunnatullah, orang yang makan hukum sunnatullah, hukum alam, dia pasti akan kenyang, ya apa tidak? Ketika dia haus, untuk menghilangkan haus dia minum air, ya apa tidak? Ketika ingin sukses, maka dia harus belajar dengan sungguh-sungguh, menjalani prosesnya dengan baik. Tapi kenapa kok orang ini kadang di saat dia sudah tahu seperti itu, kenapa kok kadang prosesnya ditinggalkan? Ya ini memang sifat manusiawi seperti itu. Setan yang senantiasa menggoda diri kita, sifat malas yang tidak bisa kita kalahkan. Maka orang yang hebat, sebenarnya orang yang sukses itu adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, orang yang mampu melawan sifat malasnya. Kenapa kok dia mampu melawan sifat malasnya? Karena dia tahu, saya diberi tangan ini merupakan kesehatan, tangan ini merupakan sebuah kenikmatan, tangan ini kita gunakan untuk taat kepada Allah, akal kita gunakan untuk berpikir bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana supaya kita nanti tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tangan kita, kaki kita, mulut kita, terus mata kita, ini kita gunakan semuanya untuk taat kepada Allah. Cara mata supaya bisa taat kepada Allah bagaimana? Satu, yang biasa kita lakukan, kita gunakan untuk berjalan, melihat jalan kan, untuk ketika berjalan menuju ke tempat sholat, tempat ngaji, kita gunakan untuk melihat Al-Quran di saat kita membaca Al-Quran. Nah inilah pentingnya kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, jangan lupa kita juga harus bersyukur kepada manusia. Kenapa seperti itu? Karena dikatakan man lam yaskurin nas lam yashkurillah. Jadi orang yang tidak berterima kasih, orang yang tidak bisa berterima kasih atau bersyukur kepada manusia, maka dia juga berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terhadap manusia ini, siapakah orang yang paling harus kita bersyukur kepadanya, kita berterima kasih kepadanya? Yaitu kepada kedua orang tua kita. Terus lagi kepada siapa? Para guru-guru kita. Terus baru pada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Ini loh. Jadi ada bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia. Kenapa? Karena orang yang tidak mau bersyukur atau tidak mau berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia juga tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yaskurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih, tidak bisa bersyukur kepada orang lain, berarti ia juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Kang Murkiasa, sebelum kita tutup zona Islam spesial Ramadan edisi hari ini, bagaimana kita ulas singkat
kesimpulan dan juga ditutup dengan doa. Silakan. Intinya dari yang kita sampaikan bahwasanya man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawariha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Jadi orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya, faqad ta'arrada li zawariha, maka sungguh orang ini akan kehilangan nikmat tersebut. Waman syakaroha, dan orang yang mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, faqad qayyadaha biiqaliha, maka sungguh orang ini telah mengikat kenikmatan tersebut dengan ikatan yang kuat. Jadi supaya nikmat yang ada pada diri kita ini benar-benar ditetapkan oleh Allah dan juga ditambah oleh Allah, yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak menginginkan nikmatnya itu tetap atau menginginkan hilangnya nikmat, mudah, jangan bersyukur kepada Allah. Termasuk orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang melakukan ketaatan, dan orang yang kufur kepada Allah adalah orang yang melakukan kemaksiatan. Dan bersyukur itu ada kalanya dengan hati, kita yakin apa yang kita miliki, kenikmatan yang ada pada diri kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ada kalanya menggunakan lisan, yaitu apa? Atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Allah kita ceritakan minimal kepada diri kita. Supaya apa? Ketika kita tahu ternyata banyak sekali nikmat yang ada pada diri kita, itu kita tidak sempat untuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya karena tidak punya uang akhirnya mengeluh, jangan. Nikmat yang telah ada pada diri kita sudah sangat banyak. Maka kalau tidak punya uang, sunnatullah, kita harus bekerja. Insya Allah nanti oleh Allah akan diberi harta. Yang ketiga, kita bersyukur dengan jawarih, dengan anggota tubuh kita, yaitu apa? Kita menggunakan anggota tubuh kita, tangan, kaki dan lain sebagainya kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan semua perintah Allah dan kita gunakan anggota tubuh kita ini menjauhi daripada apa yang telah dilarang oleh Allah, atau dari sesuatu yang menjadikan Allah itu murka. Kita menjauhi dari segala macam sesuatu yang mana sesuatu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang terakhir, mari kita tutup dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan semakin hari kita semakin ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina syaikhina wa jama'atina, wa barik lana fi mautina wa fi ba'da mautina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkasa masyarakat Tulung Agung dan Kediri Raya, baru saja kita saksikan zona Islami spesial Ramadan dari
Al-Fatahiyah, Miriam Granti, Boy Lango, Tulungagung. Bisik naik spesial Ramadan setiap hari sampai Ramadan di 96,8 Perkasa FM sampai menjelang berbuka. Saya Danang Prayogi pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.